Mohon perhatian, gambar pada video ini hanyalah ilustrasi. Pastikan sudah like dan subscribe channel ini, semoga Anda sehat, sukses, dan barokah. Alhamdulillahi jazakumullahi khairo. Pada setiap tanggal 10 Zulhijjah umat muslim merayakan Idul Adha atau yang sering disebut dengan Lebaran Haji karena bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji. Di hari tersebut umat muslim diwajibkan bagi yang mampu untuk menyembelih hewan kurban dan dibagikan kepada yang membutuhkan. Sejarah berkurban berawal dari peristiwa Nabi Ibrahim AS yang akan menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail AS. Dikisahkan ketika Nabi Ibrahim AS telah memasuki usia 86 tahun namun beliau belum juga dikaruniai seorang anak. Lantas beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh." Quran Surat Asy-Syafa'at 37:100. Kemudian Allah mengabulkan doa tersebut dengan memberikan kabar gembira berupa akan lahirnya seorang anak dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Nabi Ibrahim AS sangat bersyukur atas kelahiran putra Ismail. Siti Hajar telah melahirkan seorang bayi laki-laki, yaitu Nabi Ismail. Di tengah padang pasir yang tandus dan sepi, tangisan bayi itu menjadi harapan baru bagi umat manusia. Meski berada jauh dari keramaian kota dan tanpa persediaan yang cukup, Siti Hajar tetap kuat dan tabah. Ia percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Dengan penuh kasih sayang, ia menimang Ismail, sambil memandangi wajah kecil yang bersih, pertanda awal dari kisah besar yang akan mengguncang dunia. Selain kisah tersebut, ada riwayat hadis yang menceritakan. Nabi Ibrahim memang suka berkurban, tidak tanggung-tanggung beliau berkurban 300 sapi, 100 unta, dan 1000 kambing. Beliau berkata, "Ini kurban masih belum apa-apa. Seandainya aku diberi anak dan Allah perintahkan menyembelih, aku akan lakukan." Tidak sadar perkataan tersebut itu sebuah nadar yang harus dilaksanakan, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun berlalu. Dikisahkan ketika Nabi Ibrahim AS telah memasuki usia 86 tahun namun beliau belum juga dikaruniai seorang anak. Lantas beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh." Quran Surat Asy-Syafa'at. Kemudian Allah mengabulkan doa tersebut dengan memberikan kabar gembira berupa akan lahirnya seorang anak dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Nabi Ibrahim AS sangat bersyukur atas kelahiran putra Ismail. Saat ketika usia 13 tahun, beliau bermimpi, "Wahai Ibrahim, laksanakan nadarmu." Tapi beliau mengabaikannya. Lalu Nabi Ibrahim mengembara sejauh 27 km. Sampailah di tempat YG tidak tahu namanya. Lalu tertidur di situ. Nabi Ibrahim bermimpi diingatkan Allah untuk melaksanakan nadarnya, yaitu menyembelih anaknya. Ternyata, tempat itu namanya Arafah. Sedangkan di rumah, istri Nabi Ibrahim Siti Hajar digoda iblis agar menggagalkan rencana suaminya. Setelah yakin bahwa ini perintah Allah, akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim AS menceritakan mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail AS kepada Ismail dan bertanya tentang pendapatnya. Ismail kemudian menjawab dengan penuh ketaatan dan kesabaran, menyatakan kesiapannya untuk disembelih dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Berikut beberapa perkataan yang disebutkan dalam kisah tersebut. Nabi Ibrahim AS. "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Quran Surat Asy-Syafa'at ayat 102. "Wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpi bahwa aku harus mengorbankanmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Terjemahan bebas dari Wikisya. Nabi Ismail AS. "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surat Asy-Syafa'at ayat 102. "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Terjemahan bebas dari Wikisya. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar. Ismail sebelum disembelih meminta kepada ayahnya agar mengencangkan ikatannya. Hal itu agar Nabi Ismail tidak meronta-ronta saat disembelih yang ditakutkan membuat Nabi Ibrahim iba. Ketika Ismail mulai diikat, ikatan mulai terasa longgar. Kata Ismail, "Duhai ayahanda, tolong kencangkan ikatan ini, supaya nanti saat saya akan disembelih tidak meronta saya dan tidak membuat ayah iba dan tidak jadi menyembelih saya." Sedangkan permintaan kedua, Nabi Ismail meminta agar pisau yang akan digunakan diasah dengan tajam. Hal itu guna mempercepat proses penyembelihan. Yang kedua, "Duhai ayahanda, mohon tajamkan pisau itu. Dengan pisau yang tajam akan mempercepat proses penyembelihan itu dan mengurangi sakit yang saya rasakan," ucapnya. Sedangkan permintaan terakhir, Nabi Ismail menitipkan pakaian yang dia kenakan ke Nabi Ibrahim.
Ia meminta agar baju tersebut diberikan kepada ibunya, Siti Hajar. Yang ketiga ini yang hebat, ternyata beliau, Ismail, sedang melipat pakaiannya, pakaian luarnya dan beliau katakan, "Duhai ayahanda, mohon titip pakaian ini kepada satu-satunya ibunda yang sangat saya sayangi. Sampaikan salamku kepadanya," ungkapnya. Nabi Ibrahim mulai menyembelih Ismail. Dengan sekuat tenaga, berkali-kali pisau itu tidak bisa melukai Ismail. Bahkan saking herannya dipukulkanlah pisau itu ke batu besar sehingga terbelah. Nabi Ibrahim berkata pada pisau, "Wahai pisau, kenapa untuk daging tidak bisa tapi batu bisa?" Lalu pisau menjawab, "Aku diperintahkan Allah untuk memecah batu bukan untuk daging, yaitu menyembelih Ismail." Lalu malaikat Jibril datang dengan membawa kambing gibas jantan yang berwarna putih, bermata bagus, dan bertanduk dari surga. Malaikat Jibril mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi Ibrahim mengucapkan, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Kemudian Ismail, "Allahu Akbar, walillahil hamd." Dari kejadian tersebut, merupakan asal-usul gema takbir yang dikumandangkan saat hari raya. Allahu Akbar.